akan membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan yang sudah sangat sering kita dengar. Saudara perhatikan baik-baik. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi saya baca. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Tolong dipersiapkan untuk lagu nanti kita berdoa. O Yesus ku pasahat sudena nolipot. Ada hotspot tadi. Saya percaya lapar dan haus itu adalah sesuatu yang lazim dan selalu setiap orang memiliki rasa itu. Selagi kita hidup, pasti kita akan mengalami lapar dan haus, dan itu terus berulang-ulang. Tidak bisa, mungkin prinsip kita, saya minum 1 jerigen lah sekarang supaya ada stok di perut kita bisa tahan 1 minggu atau 2 minggu. Lapar dan haus adalah sesuatu yang sifatnya berulang-ulang. Ya. Kalau kita sekarang sudah makan, sudah minum, bukan berarti itu cukup. Lalu kita berkata besok tidak perlu lagi makan, tidak perlu lagi minum. Semua orang memiliki sifat lapar dan haus. Tetapi lapar dan haus yang dimaksud pada hari ini berbicara tentang kebutuhan rohani kita, yaitu lapar dan haus akan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau setiap orang yang percaya hidupnya selalu lapar dan haus akan kebenaran, maka dikatakan dia akan dipuaskan. Hidup kita akan dipuaskan. Hidup yang dipuaskan selalu dicari oleh setiap orang. Ada banyak orang tidak puas-puasnya menjalani setiap kehidupan ini. Mungkin kita sudah memiliki 1-2 harta benda, tetapi besoknya, minggu depan, atau bulan depan dan seterusnya ada kebosanan, ada kejenuhan, dan hal itu membuat kita tidak pernah merasa terpuaskan. Seluruh fasilitas, seluruh kemewahan, segala sesuatu yang saudara miliki tidak akan pernah bisa konsisten memberikan kepuasan bagi kita. Apapun itu bentuknya, apapun
jenisnya. Selain daripada kebenaran firman Allah yang mampu dan bisa memberikan kepuasan bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Tetapi pernahkah kita berpikir, semakin tidak ada puasnya? Tadi kita sudah punya kendaraan motor, ingin punya mobil. Sudah punya mobil, ingin punya dua. Sudah itu ingin punya rumah. Semakin tidak ada puas-puasnya di dalam hidup ini. Justru semakin gencar-gencarnya orang dengan sekuat tenaga berlomba-lomba berjerih payah untuk mencari segala sesuatu yang tidak ada puas-puasnya itu. Sebaliknya, ditawarkan Tuhan kepuasan. Kalau engkau mau lapar dan haus, merindukan dan mencari kepuasan di dalam kebenaran firman Allah, diberikan kepastian, ada kepuasan. Tetapi semakin berlambat-lambat, semakin bermain-main, semakin berleha-leha, semakin orang acuh tak acuh, semakin orang saudaraku respon tidak respon untuk mencari, untuk menemukan yaitu kebenaran firman Allah. Ia ditawar sesuatu, nah benar-benar bui mangaliak kepuasan kita. Anedang serius kita lau mengalului kebenaran firman Allah yang dipastikan lewat firman-Nya tadi berkata, engkau akan dipuaskan. Tapi ditawar dunia on, segala sesuatu yang tidak akan pernah membuat engkau cukup, tidak akan pernah membuat engkau puas. Justru sebaliknya, konsentrasimu, fokusmu, perhatianmu, waktumu, pikiranmu justru bertumpu dan berpusat kepada hal-hal yang bersifat tidak akan pernah bisa memenuhi standar kepuasan hatimu, kepuasan perasaanmu, dan kepuasan seluruh keinginanmu yang begitu kompleks, yang begitu banyak macamnya. Itu kan kenyataannya. Begitu kenyataannya. Ia mengalului hal-hal nang taboto do memang sasitong nadang marna puas ajol maunon. Merluba-luba do jolma. Bahkan tidak jarang sampai sikut menyikut, sampai jatuh menjatuhkan, sampai buruk memburukkan, jelek menjelekkan, sampai menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya, untuk mendapatkan segala sesuatu yang dalam tanda kutip tidak akan pernah bisa memuaskan hidup orang yang senantiasa mencari itu. Tetapi ada sesuatu yang ditawarkan oleh firman Allah hari ini. Kalau engkau lapar dan haus akan kebenaran firman Allah, dikatakan mereka akan dipuaskan, engkau akan dipuaskan. Di samping engkau dipuaskan, janjinya yang pertama, berbahagialah. Engkau akan mendapat kebahagiaan dan engkau akan mendapat kepuasan ketika lapar dan hausmu itu bertumpu dan berfokus hanya kepada satu kata, yaitu kebenaran Allah. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak di akhir zaman ini
orang sudah tidak lagi lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Kemerosotan, kendor, kemalasan bukan saja ditemukan hanya sebatas di kalangan jemaat, bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan pun tidak peduli lagi, bahkan tidak merasa bersalah ketika melalaikan, ketika tidak menjalankan, dan ketika tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Milikilah hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran ini berbicara tentang bagaimana orang tersebut benar-benar merindukan supaya dia bisa menerima, yaitu kebenaran firman Allah itu, mendengar, mengecap, merasakan, bahkan dia bukan hanya sekedar sebatas itu, tetapi dia rindu benar-benar mau melakukan, mau mengerjakan kebenaran firman Allah itu. Bukti orang benar-benar lapar dan haus akan kebenaran, maka dia mau mendengar, dia mau melihat, dia mau menerima, dan dia mau melakukan kebenaran firman Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi perenungan bagi kita hari ini, supaya kita tidak terlalu disibukkan dengan segala sesuatu yang ditampilkan, yang ditawarkan oleh dunia ini. Walaupun kalau kita boleh jujur, sebenarnya kita sudah tahu, ya, tidak ada puas-puasnya di dalam dunia. Orang Israel pun mengalami hal yang sedemikian. Ketika mereka sudah diberikan Tuhan pertolongan, diberikan makan manna selama 40 tahun perjalanan mereka. Setelah diberikan makan manna, mereka pengen lagi minta menu yang lain. Jangan manna melulu dong Tuhan, katanya. Kasih kami daging. Lalu Tuhan juga berikan daging. Saudara tahu berapa banyak daging yang diberikan oleh Tuhan? Luar biasa. Sampai jutaan ton. Sampai jutaan ton, saudara. Kita baca sebentar dalam Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 23 dan seterusnya. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah mengembuskan angin timur di langit dan mengiring angin selatan dengan kekuatannya. Diberikan makanan, apa tadi yang pertama dikatakan? Manna. Lalu dikatakan juga gandum, ya.
gandum dari langit. Bukan berarti ada perkebunan gandum di langit sana, tetapi itulah keajaiban Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan mereka telah makan roti malaikat. Roti malaikat sekalipun yang dimakan oleh setiap orang tidak akan pernah bisa memenuhi standar kepuasan manusia. Tetapi rohani orang-orang percaya hanya dan akan dipuaskan melalui satu kata, yaitu lewat kebenaran Allah itu sendiri. Semewah-mewahnya, senikmat-nikmatnya hidup yang engkau geluti hari ini, tidak akan pernah itu menjadi standar ukuran supaya engkau puas. Ahana dialang ni suruh-suruhan di debata nunga dialang hala Israel bay alay dan marna puas halay. Tidak akan pernah bisa. Malaikat pun tidak akan pernah bisa menjawab kepuasan itu supaya terpenuhi dalam hidupmu. Karena kepuasan batin, kepuasan secara supranatural engkau akan temukan itu hanya melalui kebenaran Allah itu sendiri. Kita baca dalam ayat berikutnya, ayat 27. Tadi ada manna, ada gandum dari langit, ada roti yang dimakan oleh malaikat. Makan roti malaikat. Ayat 27, ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ini yang saya katakan tadi, berjuta-juta ton daging diturunkan. Kenapa ini diturunkan? Karena mereka juga merasa muak. Kalau orang muak berarti kan gak puas. Seperti debu banyaknya daging itu. Seperti debu banyaknya, luar biasa. Kita buka dalam Bilangan 11 ayat 32. Bilangan 11 ayat 32. Sudah dapat? Tapi kita ikuti. Bilangan 11 ayat 32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. 10 homer. 1 homer itu 360 liter. Kalau 1 liter sama dengan 1 kilogram, berarti 360 liter sama dengan 360 kilogram. Kalau 10 homer berarti 360 kali 10 sama dengan 3.600 kilogram atau 3,6 ton daging. Untuk berapa orang itu dikatakan? Ayat 30, coba baca lagi.
Ayat 32 tadi. Mana 32? Ayat 32. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Jadi untuk satu orang itu 10 homer atau 3,5 ton daging berupa burung puyuh. Nah tanggung hubungi 3.600 kilo daging untuk satu orang. Itu pun sedikit-dikitnya, itu paling sedikit. Berarti bisa lebih, bisa sampai 4 ton untuk satu orang, saudara. Maka dikatakan firman Tuhan dalam Bilangan 11 ayat 18 sampai 21 ya. Kita runut dulu pelan-pelan. Selama berapa lama mereka makan daging ini? Bilangan 11 ayat 18 sampai seterusnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidupmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Sampai keluar dari apa tadi? Dari dalam hidungnya. Coba, siapa yang pernah melihat orang makan daging sampai keluar daging itu dari lubang hidungnya? Pernah enggak? Berapa lama mereka makan daging katanya tadi? 1 bulan genap. 1 bulan genap, atau katakan dulu 30 hari. Kalau satu orang tadi 3,5 ton untuk 1 bulan, atau 3.600 kilo, berarti 1 harinya berapa? Coba bagikan dulu di envelope-nya. Coba 3.600 kilo dibagi 30 hari. Berapa ratus kilo? 120 ya? 120 kilo. 120 kilo 1 hari makan daging. Orang yang benar-benar pemain ini pun tidak pernah makan daging sampai 120 kilo. Dan itu bukan hanya 1 orang. Kita baca dalam ayat 21 berikutnya, Bilangan 11 ayat 21. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. 600.000 orang makan daging burung puyuh. 1 orang 3,5 ton kali 600.000 orang, 2.160 ton. Luar biasa. Sampai 120 kilo 1 hari. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada puas-puasnya manusia ini. Sudah makan roti malaikat pun
tidak ada puas-puasnya. Ketidakpuasan manusia akan segala sesuatu yang dia sudah peroleh dalam hidup ini berakibat menjadi satu kata, yaitu kerakusan. Manusia yang tidak pernah puas-puasnya, dia akan menjadi pribadi yang rakus, pribadi yang tamak, pribadi yang loba, yang terus mencari dan terus mencari segala sesuatu, kenikmatan, keindahan dunia, sementara dia lupa untuk mencari kebenaran firman Allah yang sesungguhnya di sanalah dia akan temukan, dia akan mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya itu. Puji Tuhan. Ujungnya kan gegerakus nama dohorotai. Molo adong dongata sampai 120 kilo daging kalau onda zadari. Nama hata na pantas dohorota tibana. Adong dopi digijang dirakus tamak. Halo, jujur dulu kita. Saya tidak bisa kasih istilah apa kira-kira yang pantas untuk kita pinjam untuk itu. Kalau sudah 6 hari Allah berikan bagimu untuk bekerja, untuk mencari, sementara hari yang ke-7, hari yang dikhususkan untuk Allah, engkau harus menguduskan hari Sabat, engkau harus membawa hidupmu bersekutu dengan Allah untuk mencari kebenarannya. Pun engkau tidak peduli, pun engkau pakai, engkau pergunakan untuk mencari segala sesuatu yang dunia. Bukankah engkau rakus apa yang sudah ditetapkan oleh Allah? Engkau pakai, engkau pergunakan untuk kepentingan duniawimu, memuaskan segala sesuatu yang sesungguhnya engkau sudah tahu tidak akan pernah terpenuhi kepuasan itu dalam hidup. Molo sanga ngadilean ono mari tuita. Sadari do dipanggil Tuhan tibana onom dilihat tuita ago dang nyam tu sampai apa tongmu saya ikut buatlah sadari untuk Tuhan dan rakus kita di sini dan tamak be kita di sini tamak apa yang ngata boto nian ngata atusinya dan nalau adong puas-puas na nama maradu sobodong petahu hitana matsari hepeng matsari aka narikot di ngulu-ngulun 1 hari 1 malam 24 jam 7 hari dalam seminggu engkau terus bergerilya, engkau terus banting tulang sampai hari perkenanan yang dikhususkan untuk engkau bersekutu dengan Allah pun engkau ambil itu saudara, bahkan tanpa merasa bersalah sedikit pun, tanpa merasa bersalah sedikit pun, maka kerakusanlah yang pantas disematkan kepada kita. Engkau tidak lagi merasa lapar, engkau tidak lagi merasa haus, engkau tidak merasakan lagi bagaimana engkau membutuhkan Allah. Nah, kalau engkau tidak beribadah, kalau engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, engkau merasa tidak ada lagi sesuatu yang kurang. Tapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dipastikan dia akan merasa ada yang tidak pas, ada yang kurang kalau dia tidak mendengarkan kebenaran firman Allah. Lihat orang Israel,
dipenuhi pun semua. Dan namanya dituhori do hebeng. Aku dituhori tarturnya lagi ya 120 kilo sadari daging. Jadi 1 kilo, 100.000 bisa pak tambahin nanti. Mau 120 kilo saya uangnya. Coba kalikan. Berapa? Coba dulu. Berapa belanja mereka? Coba kalikan. 100.000 1 kilo, kalau kali 120 kilo 12 juta. Itu kan? Mau hari 30 hari 760 juta. Tertuhor naik. Lihat Tuhan di gratis. Ale dilepi gratis. Yang namanya segala sesuatu dunia ini, seenak apapun, senikmat, selezat apapun, tidak akan pernah bisa menjawab kepuasan hati. Lasilean 400 juta tuh hodang marna puas. Holan laukna habis 760 juta sebulan balap cuma. Lasilean gratis. Tak boleh kau mengkik batu hitam papungon hepeng nasi. Dang marna puas. Atau mau tatu sih dong marna puas. Ya kalau mau engkau sibuk, jangan engkau korupsi waktunya Tuhan. Jangan engkau embak waktunya Tuhan. Sampai engkau tidak punya waktu lagi bagi Tuhan. Kalau engkau ambil waktunya Tuhan, kira-kira kalau Tuhan ambil waktumu yang seharusnya udah nanti 70 tahun, kian dirancang Tuhan umur kita udahlah setengahnya aja lah, 35 tahun lah ya. Asal lelemo nggak buat waktu, begini aku maju buat waktu, aku potong. Jadi hatop kita berpindah alam. Udah cukup dulu kau hidup umur sekian di alam yang sekarang, di alam yang berbeda lagi kau hidup. Ya, kira-kira begitu. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, milikilah hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena tidak ada yang lain, hanya di dalam kebenaran itulah kita akan dikuasai. Ciri-ciri orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang pertama adalah dia tidak akan memilih-milih. Kalau lapar si Novi ini betul-betul lapar dan haus, dia sedang di ladang, tidak ada air minum, tiba-tiba ada di situ air mengalir di rawa-rawa. Kira-kira kita minum gak itu? Biarpun kita tahu itu tidak dimasak, maka kita akan sisihkan, kita ambil pakai tangan kita, seperti orang Israel yang minum sebelum mereka berperang, ya, mengitari kota Jericho. Kalau kita udah lapar kali, tidak ada nasi, hanya kita lihat hanya ada kerak-keraknya, kita makan gak itu? Kita makan. Kalau kita udah lapar, walaupun kita tahu udah lapar kali nih, kita tahu ini tengah malam, kita masak gak? Gak bisa kita tidur. Udah tengah malam, orang tidur, ya udahlah kita cemplungkan lah telur apa yang apa. Orang yang lapar tidak akan memilih-milih. Orang yang benar-benar lapar tidak akan melihat waktunya. Kapanpun dan dimanapun, bagaimanapun kondisi dan situasinya, ketika engkau lapar akan kebenaran, maka engkau akan cari, engkau akan kejar, engkau akan temukan kebenaran itu, engkau akan nikmati itu menjadi bagian dalam hidupmu yang membawa kepuasan, menghilangkan rasa lapar hausmu, dahagamu, sehingga engkau
dipuaskan oleh kebenaran itu. Kalau ada orang Kristen berkata nggak enak firman Tuhan itu, kalau Bapak itu bawa firman Tuhan, aduh nggak enak. Kenapa sering kata itu muncul? Kalau kita jujur, kita sondingkan dengan pengertian lapar dan haus, ala naso benar-benar maledo hitas yang dari Tuhan. Karena orang yang benar-benar lapar, apapun makanan akan terasa manis baginya. Bagaimanapun menu akan terasa enak dan nikmat baginya. Tapi coba engkau tidak merasa lapar, senikmat apapun makanan itu, udah benar. Udah biasa. Namar niat nabu HP, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi kalau engkau lapar, makanannya yang keras pun, firman Tuhan yang pedas pun, firman Tuhan yang keras, engkau akan menikmati itu. Engkau tidak akan mengomel, engkau tidak akan bersungut-sungut, engkau tidak akan berbantah-bantahan. Engkau akan nikmati. Saya terima firman Tuhan, saya nikmati menjadi makanan yang memberikan obat, memberikan kesehatan dan pertumbuhan di dalam iman percayaku kepada Tuhan. Jadi orang yang benar-benar lapar, mau siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, enggak akan ada persoalan dalam. Jadi orang ada somoni hidup mulak gereja, dan kita mulakin hal itu. Enak tidaknya firman Tuhan itu tergantung bagaimana engkau merindukan firman itu. Tergantung bagaimana engkau benar-benar haus, benar-benar lapar untuk menerimanya. Seenak apapun firman Tuhan disajikan, diracik dengan berbagai bahasa ilmiah, dengan berbagai ilustrasi, bahkan dengan berbagai canda dan tawa, tapi kalau engkau tidak lapar dan haus untuk menerima firman itu, semua itu akan mental, saudara. Ya kalau kita lapar dan haus, enggak memilih-milih. Sepakat ya? Setuju ya? Enggak memilih-milih firman Tuhan. Yang kedua tadi, tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Makanya firman Tuhan katakan baik atau tidak baik, waktunya beritakanlah firman. Kalau engkau lapar, kapanpun situasinya, engkau akan selalu berusaha untuk mencari makanan. Tidak bisa dapat banyak walaupun sedikit, supaya lapar dan hausmu itu terjawab dan dipenuhi oleh Tuhan. Dengan kata lain, orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah, tidak ada, saudaraku, yang bermanja-manja. Seperti ketika orang tua akan memberikan makanan kepada anaknya, dikasih telur, tidak mau dia makan serius. Dikasih daging juga tidak mau. Dibawa makan keluar juga tidak mau. Ujungnya orang tua bingung dan orang tua marah, saudara. Sama seperti orang Israel tadi, sudah dikasih manna pun masih bersungut-sungut. Dikasih gandum dari langit, dikasih roti malaikat, terakhir dikasih daging berupa burung puyuh, sampai tonan untuk satu orang, sampai keluar daging dari hidung mereka. Bahkan firman Tuhan katakan dalam kitab Bilangan tadi pasal 11, ujung-ujungnya Tuhan murka, memuruk nama Tuhan. Sudah perleani. Alana memang itu standarnya, tidak akan ada kepuasan. Nah saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Yang kedua, ciri-ciri orang yang lapar, dia akan serius. Dia tidak akan pernah main-main. Dia akan sungguh-sungguh. Orang yang lapar dan haus, dia akan penuh dengan keseriusan. Dan ada meremeh-meh, dan ada mergai-gai, dan ada istilah kalau saya suka saya datang, kalau saya tidak suka tidak datang. Kesungguhannya melebihi rata-rata. Karena dia benar-benar membutuhkan makanan itu. Jadi jangan dong nagai-gai. Nah, kalau dia serius, maka dia akan bisa memberikan yang terbaik. Kalau dia sungguh-sungguh, maka dia akan bisa memberikan yang terbaik. Coba contohnya serius kita nama Tuhan. Mulu tahu tuh masuk jam 10 di gereja. Sebelum jam 10 kau sahat duit itu so. Itu bukti keseriusan. Kita tidak mau terlewatkan. Kita tidak mau hanya sebagai penonton, tetapi kita akan ikut sebagai aktor. Kita akan ikut berbuat. Kita akan ikut berkarya. Kita akan ikut ambil bagian. Ketika engkau ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, maka kepuasan rohanimu, kepuasan imanmu akan semakin diperlengkapi, semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, orang yang lapar dan haus adalah orang yang menghargai dan tidak membuang-buang, tidak menyia-nyiakan. Penghargaannya saudara tinggi. Dia tidak mau sia-siakan. Tapi orang kalau tidak lapar, udahlah absen dulu lah minggu ini. Ibu toh di Tuhan lagi gudang masalahku. Minggu depan kan masih ada. Ya puji Tuhan lah kalau belum datang Tuhan. Ya puji Tuhan lah kalau nggak ada masalah kita lagi minggu depan. Ada istilah yang kita dengar, jangan tunggu hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi orang yang lapar dan haus, dia akan menghargai. Dia akan tidak membuang-buang, dan dia tidak akan menyia-nyiakan. Mula malai kita kan, biar jol-jol mau malai mangi. Mungkin sebutir nasi pun tidak tersisa dalam piring. Itulah buktinya lapar. Kalau saudara melihat orang yang lapar makan, atau awalnya engkau tidak tahu dia itu lapar sekali atau tidak, tapi engkau melihat sampai bersih piringnya, baru kita mengerti, kita memahami. Tuh doa apa? Nama dia doa bana. Dan di pabuai bana be taat tu si main. Maka Tuhan akan melihat hatimu ketika engkau serius, ketika engkau menghargai segala pekerjaan Tuhan, pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagimu, engkau hargai dan engkau tidak membuang-buang waktu, engkau tidak menyia-nyiakan kesempatan, panggilan dan seluruh pelayanan yang dipercayakan Allah bagi hidupmu, tidak engkau sia-siakan. Maka di sana Tuhan akan melihat si toho-tohodo memang bawas jala maledo ibana nalau melayani. Kalau saya melihat orang sudah lapar sekali, saya benar-benar sudah tahu, maka ada makanan. Walaupun dia tidak minta, biasanya saya yang akan menawarkan. Kalau Tuhan sudah benar-benar melihat hidup orang-orang percaya yang siapa yang lapar dan haus, yang sungguh-sungguh lapar akan
kebenaran firman Allah, engkau tidak meminta pun, maka Allah yang akan menambah-nambahkan berkat-berkatnya, segala sesuatu yang terbaik bagi hidup. Ditambahi sendiri dari pos rohata, aka pasu-pasuna, aka sudekan narikot dihita, molo nunga malehi tatu Tuhan, tak padalan, tak hargai segala sesuatunya, tidak kita sia-siakan, tidak kita buang-buang waktu kita begitu saja. Maka Tuhan melihat benar-benar domaleibana, ditambahi terus, martabah-tambah pasu-pasuni Tuhan, martabah-tambah malas di rohanta, martabah-tambah kepuasan rohanimu, pengalaman rohanimu, perasaanmu dipuaskan, engkau mengecap dan merasakan berkat-berkat Allah yang begitu nikmat dan luar biasa itu. Kau akan rasakan itu dalam hidupmu. Ketiga poin itu akan menjadi ciri-cirimu dan akan boleh Tuhan amat-amati dalam hidup. Jadi lapar dan haus bukan hanya sekedar engkau katakan aku lapar Tuhan, tapi dari tindakanmu akan nampak. Tuhan akan melihat si toho-toho domale, siap tindakanmu, siap cara, siap keseriusanmu, siap cara menghargai pekerjaan Allah. Di sana akan kelihatan engkau sungguh-sungguh mau melayani Allah, dan di sanalah Allah akan tambah-tambahkan berkat-berkat yang terbaik bagi hidup. Artinya dan pola gabe terlalu bercabang-cabang pikiran, terlalu dalam kekhawatiran, ketakutan dan kegelisahan hidup kita, memikirkan segala sesuatunya. Karena dengan lapar dan haus akan kebenaran firman Allah, semuanya akan Tuhan tambah-tambahkan. Asal mah si toho-toho kita magula di Tuhan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi rasa lapar dan haus di dalam hidup kita tentang kebenaran Allah, tentang ibadah, persekutuan, maka dipastikan berhentilah kita mengalami pertumbuhan. Molo sodong dihita mawas jalamale lau pajupang doho Tuhan, lau mebege hatani Tuhan, mulai olahni soma berhenti pertumbuhan rohani, bahkan akan semakin kerdil, akan semakin tertidur, akan mengalami kematian, dan hidup kita akan semakin tidak karu-karuan lagi nantinya di dalam Tuhan. Kalau engkau tidak lagi disuplai oleh kebenaran firman Allah, maka rohanimu dipastikan akan mengalami kematian. Engkau tidak akan mengalami pertumbuhan. Kalau engkau tidak mengalami pertumbuhan, maka binasalah hidupmu, sia-sialah hidupmu. Engkau mengalami kegagalan di dalam perjalanan imanmu. Kandaslah bahtera imanmu. Segala sesuatu yang engkau lakukan berujung kepada kesia-siaan. Oleh karena itu, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, milikilah dan teruslah engkau lapar dan haus akan kebenarannya, bertemu dengan Dia, mencari wajahnya, bersekutu dengan Dia. Sebab lewat itu hidup kita akan terus diberkati dan hidup kita akan terus ditolong oleh Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi siang hari ini, hidup kita akan menjadi pribadi yang terus dan terus menerus mau merindukan Tuhan, tanpa melihat situasi dan kondisi. Mungkin situasi fisikmu lagi kurang sehat, tetapi orang yang lapar dan haus dikatakan tadi salah satunya tidak melihat situasi dan kondisi. Mungkin situasinya tidak baik-baik saja, tapi kalau engkau benar-benar lapar, haus akan kebenaran, rindu akan Tuhan, engkau akan terobos itu
Artinya tidak ada rintangan yang terlalu besar, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak akan pernah bisa engkau lewati kalau engkau benar-benar lapar akan Tuhan, kalau engkau benar-benar haus akan Tuhan. Tidak ada masalah yang bisa mengganjal, yang bisa menghambat dan merintangi engkau supaya engkau tidak berjumpa dengan Allah. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini setiap kehidupan kita, iman percaya kita dibangun, diteguhkan, dikuatkan, dan kita akan tetap eksis setia melayani Tuhan. Amin.